Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk dihormat, untuk dipuji. Bahkan terlebih bagi kami manusia yang berdosa. Kalau kami ada dan berada hari ini, itu pun karena kasih karunia Kristus Yesus. Ya Tuhan, kami sungguh rindu sekali bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kami menyatakan Allah kami adalah Allah yang maha besar. Bahkan termasuk ketika kami memuji Tuhan, kami mengekspresikan bahwa pujian ini menyatakan Allah yang kami sembah hari ini adalah Allah yang maha besar, melebihi dari segala sesuatu yang ada, bahkan melebihi dari segala diri kami, karena kami tahu kami adalah hanya makhluk ciptaan Tuhan, dan bahkan hanya makhluk yang Tuhan kasihi untuk kami bisa menerima kasih karunia Allah. Tuhan, terima kasih dari banyak perkara yang Kristus Yesus sudah lakukan di dalam dunia ini. Bahkan ketika Kristus hadir dalam dunia ini, ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Namun ya Tuhan, kami hari ini sungguh ini adalah menjadi momen yang paling penting di dalam sejarah iman Kristen, bahwa kami hari ini datang ke rumah Tuhan untuk memperingati peristiwa yang luar biasa, bahwa Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Allah yang Dia lahir dalam dunia, Allah yang Dia mati di atas kayu salib, Allah yang bangkit, dan hari ini kami diingatkan bahwa Kristus Yesus naik ke surga. Tuhan, biarlah dalam momen peringatan hari ini bantu kami Tuhan, kami masuk sampai ke kedalaman inti daripada kenaikan Kristus. Bahkan sehingga kami pun bisa melakukan hal-hal yang menyatakan iman kami di dalam keseharian hidup kami. Mampukan hamba-Mu yang lemah dan tak berdaya ini Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan yang ada. Biarlah kuasa Allah dan darah Kristus Yesus saja yang menguduskan hamba-Mu berdiri di mimbar ini dan bahkan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sungguh bekerja bagi kami semua dalam ruangan ini, bahkan termasuk jemaat yang mengikuti di rumah. Tuhan, biar Engkau juga yang bekerja. Ini doa kami Bapa di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Ya, kita bersyukur saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bisa datang dan mengkhususkan diri kita untuk kita datang beribadah memperingati hari kenaikan Kristus Yesus. Saudara, kita patut bersyukur kalau bangsa kita Indonesia ini sungguh masih tetap mengukuhkan bahwa hari ini menjadi hari juga libur saudara ya. Libur nasional dan menjadi hari juga spesial bagi saudara dan saya. Kita berdoa saudara, biar kiranya hari-hari bersejarah seperti ini saudara, yang menyatakan iman kita dan menjadi kesaksian kita juga orang Kristen kepada dunia, ini tetap menjadi hari libur saudara. Karena itu kalau bisa saudara, usahakan dalam hidup kita, dalam hari-hari besar seperti ini, kita khususkan diri kita datang ke gereja saudara. Kita gak tahu sejarah perjalanan negara ini, dunia ini ke depan, apakah menjadi hari libur dan spesial bagi saudara dan saya? Belum tentu saudara. Dunia bisa berubah dengan cepat. Apa yang menjadi hal-hal yang indah istimewa bagi kita belum tentu saudara ke depannya. Mari kita pakai setiap ada hari-hari seperti ini. Negara mengkhususkan libur, saudara gak perlu kerja, saudara suruh datang ke gereja. Tapi akan menjadi aneh saudara, kalau negara suruh libur, kita kerja gak ke gereja. Ya gak saudara ya, lucu saudara ya. Waktu kita disuruh kerja, kita mau libur. Disuruh libur, kita mau kerja. Nah inilah di dunia sekarang ini saudara. Bahkan hari ini tuh negara suruh libur, pergi ke gereja orang Kristen. Jangan sampai hari libur ini dipakai sama orang lain saudara. Kita yang rugi saudara. Ya, jadi biarlah melalui kesaksian setiap orang Kristen bergereja, datang bergereja dimanapun di seluruh pelosok Indonesia ini, memaknai setiap hari libur momen seperti ini untuk beribadah. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Saya mengajak kita memperhatikan Yohanes pasal yang ke-16 saudara. Yohanes 16 ayatnya yang ke-4b sampai ayatnya yang ke-15 saudara. Kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan ini.
Yohanes 16 ayatnya yang ke-4b sampai yang ke-15 saudara. Saya akan membaca, kita akan bergantian saudara supaya lebih hidup kita di sini. Kita tidak sendiri, kita ramai. Saya akan baca lebih dahulu, nanti saudara ayat 5, selanjutnya kita selesaikan sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. 1, 2, ya. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Silakan saudara. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, sampai sedemikian firman Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, hari ini saya memberikan tema kita, yaitu bicara tentang mengapa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu menjadi penting, saudara. Ya, mengapa, saudara? Saudara, saya awali dengan sebuah cerita, saudara, kisah. Mohon maaf, slide. Jadi kisah pada zaman Perang Dunia berkecamuk, saudara. Ya, ada kisah seorang prajurit yang dia terluka parah di medan perang. Dia ada seorang prajurit yang berjuang mati-matian, penuh dengan keberanian dan juga dia melindungi rekan-rekan dia. Namun saudara, di dalam pertempuran yang terakhir saudara, prajurit ini terluka parah sehingga menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan perjuangannya. Dia terjatuh ke tanah dan dia merasakan kelemahan serta keputusasaan. Dia tidak bisa berbuat seperti yang biasa dia lakukan. Saudara, dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ada seorang panglima perang yang terkenal. Lalu dia datang melihat dia dengan semua keadaan yang terluka. Maka panglima itu saudara merasa tergerak oleh belas dan kasihnya kepada prajurit ini. Lalu dia menghampiri prajurit ini, lalu dia memikul prajurit ini, lalu membawa dia ke tempat yang aman dan terlindungi. Bukan hanya di tempat yang aman dan terlindungi, tetapi panglima ini juga dia merawat luka-luka daripada prajurit ini, saudara. Sambil dia membalut luka-luka itu, merawatnya, panglima ini terus berkata-kata kepada dia, yang menguatkan dia supaya dia tidak berputus asa dengan keadaan yang ada. Saudara, panglima ini juga dia berkata kepada dia bahwa apa yang sudah engkau lakukan ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu terus dikumandangkan kepada sang prajurit ini, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, pada waktu dia merawat dan panglima ini harus melanjutkan tugas dia di medan perang, saudara. Saudara, panglima ini dia memberikan semacam janji kepada prajurit ini. Dia katakan, saya tinggalkan kamu di sini. Tapi saya akan datang kembali, aku akan menjemput engkau. Dan waktu aku menjemput engkau, aku akan menjemput engkau di dalam kemenangan kita bersama. Dan engkau akan bersama dengan aku. Saudara dikasih Tuhan,
Pada kesempatan ini saudara, saya ingin berbicara, kita ingin merenungkan firman Tuhan, bicara sebuah topik yang sangat khusus dan spesial. Sebuah topik yang berkaitan dengan iman saudara dan saya sebagai orang Kristen di zaman ini saudara. Saudara, dari bagian cerita yang saya ceritakan ini, saudara yang kasih Tuhan, cerita ini hendak mencerminkan betapa pentingnya kenaikan Yesus ke surga bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Seperti seorang prajurit yang terluka tadi saudara. Dia terluka, tetapi kita saudara yang kasih Tuhan sebenarnya adalah diri kita terluka oleh dosa-dosa kita. Kita terluka oleh penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini saudara. Dan kita berjuang supaya kita tidak mengalami keputusasaan. Kita berjuang supaya kita bisa dibebaskan dari semua itu. Walaupun sampai akhirnya saudara saya menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan untuk melepaskan dari penderitaan dosa itu. Kita tidak punya kuasa untuk melepaskan dari jeratan dosa itu. Tidak punya saudara. Nah oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, kita akan membahas saudara. Mengapa kenaikan Yesus ini menjadi berarti penting bagi saudara saya. Terutama dalam kehidupan kita hari ini saudara. Kehidupan kita hari ini yang penuh dengan tantangan. Penuh dengan kesulitan. Dan juga penuh dengan banyaknya perubahan saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama saudara, saya mau mengatakan kepada kita. Bahwa pentingnya kenaikan Kristus ini saudara. Karena kenaikan Kristus memberikan saudara dan saya inspirasi untuk mencari tujuan hidup yang berarti saudara. Sekali lagi saudara, inspirasi untuk mencari tujuan hidup yang berarti. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Inspirasi untuk mencari tujuan hidup yang berarti. Saudara, kalau saya bertanya sama saudara, saudara, apa tujuan hidup kita saudara? Apa tujuan hidup kita saudara? Saudara, bagi sebagian orang tentu pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mudah. Bagi sebagian orang pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan yang pertama kali dia dengar dan dia sulit untuk dia menjabarkannya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak orang sesungguhnya dengan pertanyaan ini terjebak di dalam kebingungan atas pertanyaan apa yang menjadi tujuan hidup saya. Mengapa saudara seringkali kita menjadi bingung, seringkali kita menjadi lupa membahas pertanyaan ini pada diri kita sendiri. Disebabkan karena apa saudara? Kadangkala karena dengan tekanan hidup yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, persoalan yang tak henti kita hadapi, sakit penyakit yang kita alami tidak pernah sembuh-sembuh, bahkan belum sembuh-sembuh udah sekian lama. Seringkali saudara yang kasih Tuhan, hal-hal yang penting di dalam hidup kita tentang tujuan hidup ini jarang terjawab dengan serius di dalam kehidupan kita. Saudara, hari kasih Tuhan, hari ini saya mau mengatakan kepada kita, melalui kenaikan Yesus ke surga, kita menemukan satu inspirasi untuk mencari tujuan hidup yang berarti. Apa itu saudara? Kenaikan Kristus mengingatkan saudara dan saya bahwa hidup ini tidak terbatas pada dunia ini saja saudara. Sekali lagi saudara, kenaikan Yesus mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak terbatas pada dunia ini saja. Saudara, hal ini terungkap saudara dari kalimat Yesus yang berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, pada waktu Kristus mengatakan demikian, secara eksplisit, sesungguhnya Kristus membukakan sesuatu yang besar kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita sebagai orang percaya di zaman ini, bahwa di dalam hidup ini saudara, kita menemukan di dalam Kristus bahwa ada kehidupan di dalam Dia. Bukan hanya berbicara bagaimana kehidupan kita berhenti pada waktu kita mati, tetapi ada hal yang penting ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, apa yang dikatakan oleh Kristus ini saudara, sangat bertentangan dengan filosofi yang ada di dalam dunia ini. Ada 3 pandangan filosofi di dalam dunia ini dan dipercaya oleh manusia saudara.
Yang pertama adalah pandangan tentang materialisme, saudara. Saudara, pandangan materialisme berpendapat begini, bahwa kehidupan manusia terbatas pada dunia fisik dan materi. Mereka meyakini bahwa tidak ada dimensi spiritual atau kehidupan setelah mati. Hidup dianggap sebagai fenomena yang terbatas hanya pada kehidupan di bumi ini saja. Saudara, ini gak bersesuaian dengan apa yang dinyatakan oleh Kristus. Karena pada waktu Kristus berbicara kepada muridnya, itulah cerita di mana kelak Kristus akan mati, dia akan bangkit dan dia akan naik ke surga. Artinya ada sebuah perjalanan yang tak dipercaya oleh pandangan daripada materialisme ini. Bagi mereka, saudara, tidak ada dimensi spiritual ataupun kehidupan setelah mati. Filosofi yang kedua, saudara, yaitu ateisme. Saudara, ateisme meyakini bahwa tidak ada Tuhan atau kekuatan transenden yang ada di luar alam semesta ini. Ini pandangan mereka, saudara. Oleh karena itu, saudara, mereka berpendapat bahwa kehidupan manusia terbatas pada pengalaman dan eksistensi di dunia ini tanpa ada kehidupan setelah mati. Saudara ya, mereka nggak percaya Tuhan. Mereka nggak percaya ada kekuatan yang luar biasa di luar alam semesta ini. Nggak percaya, saudara. Bagi mereka bahwa kehidupan kita sebatas di dunia ini saja. Pandangan ini juga, filosofi ini juga tak bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang ketiga, saudara, pandangan humanisme sekuler, saudara. Saudara, pandangan sekuler ini menekankan apa? Signifikansi dan nilai-nilai kemanusiaan di dunia. Bahwa mereka berfokus pada pengembangan potensi manusia dan menciptakan kehidupan yang bermakna dalam masyarakat manusia. Dengan apa, saudara? Dengan menempatkan penekanan pada masalah sosial dan kebahagiaan di dunia ini saja. Saudara, pandangan humanisme sekuler ini, menurut perkiraan saya, ada cukup banyak manusia, orang, bahkan termasuk barangkali orang Kristen, berada di tengah-tengah pandangan ini. Saudara, kalau kita melihat sekilas pandangan ini, apakah negatif, saudara, kalau kita menempatkan masalah pada sosial dan kebahagiaan sesama kita? Tidak ada masalahnya. Tetapi yang menjadi tidak bersesuaian dengan pandangan Kristus adalah karena mereka hanya berhenti pada itu saja di dalam hidup kita di dunia ini. Tidak pernah menyinggung ataupun memikirkan bagaimana kehidupan mereka, urusan mereka dengan Tuhan di dalam setelah peristiwa kematian mereka. Gak ada, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya ada cerita, saudara. Ini cerita kisah seorang bernama Alex. Mohon maaf kalau ada yang bernama Alex di sini, tapi bukan dirimu, saudara ya. Saudara ataupun saudara-saudara ya. Saudara, dia ada seorang bernama Alex. Dia seorang mahasiswa berumur 21 tahun, saudara. Dia hidup di era digital dan modern. Saudara, suatu hari dia terpaku kepada smartphone-nya, saudara. Dan dia menghabiskan waktu berjam-jam di dunia maya. Dia terikat dengan dunia yang terbatas oleh layar sentuh itu, saudara. Lalu suatu hari, saudara kasih Tuhan, Alex ini merasa muncul kebosanan. Dan dia merasa bahwa kayaknya dia kehilangan makna akan hidup ini. Dia melihat bahwa ini semacam rutinitas yang monoton dan kayaknya sia-sia. Sampai suatu kali Alex ini bertanya kepada dirinya sendiri. Dia merenung. Apakah hidupku ini hanya sebatas like dan komentar di media sosial? Saudara, dia pikirin itu terus. Apakah hidup saya ini hanya sebatas ini? Apakah ini saja yang ada untuk diri saya? Kata seorang Alex, seorang mahasiswa berumur 21 tahun. Saudara, saat-saat seperti itu dia merenungkan. Lalu ada seseorang yang menghampiri dia, teman dia tentunya, saudara, mengundang dia untuk mengikuti sebuah acara, yaitu perjalanan ke desa. Dan ke desa bukan desa yang cukup setengah bentuk kota, tetapi desa terpencil dan tempatnya itu di pegunungan sana, saudara. Saudara, akhirnya Alex berpikir, oke lah,
Saya pergi. Dia pergi memutuskan untuk mengikuti perjalanan itu sambil saudara dia mencari jawaban atas pertanyaan dia. Dan dia berharap selama dalam perjalanan itu dia menemukan jawaban itu saudara. Saudara waktu dia ikut, dia masuk ke kampung, ke desa itu saudara. Wah dia melihat luar biasa pemandangannya. Gunungnya luar biasa, seluruhnya penuh dengan pohon dedaunan hijau semua saudara. Lalu Alex mulai ketemu dengan penduduk setempat, orang desa di sana. Dan orang desa di sana sangat ramah dengan dia. Dia mulai masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Dia melihat bagaimana masyarakat sana sangat hidup sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan itu Alex melihat bahwa mereka sangat kompak. Punya kebersamaan yang luar biasa. Persaudaraan yang luar biasa penuh dengan kedamaian. Alex menemukan itu. Saudara, semakin lama saudara Alex tinggal di sana. Dia semakin jelas dia berkata begini. Bahwa ternyata hidup ini tidak hanya terbatas pada dunia digital saja. Hidup ini adalah lebih daripada sekedar postingan saya di media sosial atau pencapaian pribadi saya supaya dinilai oleh orang. Saudara itu pertama dia temukan. Saudara dia lanjut lagi saudara. Saudara dalam perjalanan kehidupan dia saudara setelah kembali dari desa dia balik ke rumahnya di kota saudara. Alex mulai merenung lagi. Dia merenung dan merenung lagi. Saudara Alex ini akhirnya menemukan sebuah pelajaran berharga dia dapat. Begitu dia sampai di rumah, dia mulai menggunakan teknologi media sosial dengan lebih baik lagi saudara. Lebih bijak lagi. Alex sudah mulai menghargai setiap momen-momen kecil yang ada dalam sekitarnya. Alex sudah mulai lebih sering berinteraksi secara langsung dengan keluarganya. Dulu tidak saudara. Hidupnya hanya di handphone, smartphone-nya saja. Alex kini sudah mulai dia bergaul dengan teman-temannya. Dia mulai menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang-orang lain, rekan-rekan dia. Tanpa distraksi teknologi. Alex mulai belajar hidup di saat itu. Dan dia merasakan keindahan, kehadiran dirinya di tengah-tengah banyak orang saudara. Dan Alex sudah mulai berpikir, kontribusi positif apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Saudara ternyata Alex juga menemukan bukan hanya dia melihat hal-hal yang sifatnya larian. Di tengah-tengah mulai fokusnya dia bahwa hidup dia tidak boleh hanya terbatas pada digital smartphone saja. Tapi ada begitu luasnya kehidupan ini. Tapi akhirnya juga Alex menemukan sebuah jalan yang baru. Ketika dia mengambil waktu, memikirkan spiritualitas hidupnya, rohaninya di hadapan Tuhan. Alex juga mulai mencari Tuhan. Dia mulai bermeditasi, merenungkan firman Tuhan. Dia mulai bersekutu, dia mulai beribadah. Dia mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Saudara sampai satu titik Alex menyimpulkan di dalam kehidupan dia. Bahwa makna sejati hidup ini tidak terbatas hanya di dunia ini saja. Itulah yang menjadi kesimpulan Alex. Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, apa yang mau saya ingin katakan kepada kita pada hari ini saudara? Saudara ketika Yesus naik ke surga, dia berkata dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia mempersiapkan tempat supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Saudara saya mau mengatakan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini saudara memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar kesuksesan dunia ataupun pencapaian materi kita. Next slide please. Saudara kasih tahu saya lagi, kehidupan kita di dunia ini saudara memiliki tujuan lebih besar daripada sekedar kesuksesan dunia ataupun pencapaian materi. Kalau hidup saudara saya hanya sebatas mengejar prestasi, karir, bekerja, itu saja saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saudara belum mencapai apa yang diinginkan Kristus sebagai orang percaya saudara. Saudara Allah tidak melarang kita mencapai prestasi. Allah tidak mengketatkan kehidupan kita sehingga menjadi orang yang sangat-sangat sederhana di antara manusia di dunia ini. Tidak saudara. Tetapi Kristus bilang saudara, kehidupan kita di dunia ini memiliki tujuan yang lebih besar saudara.
lebih besar. Bukan sekedar kesuksesan di dunia ataupun pencapaian materi. Bukan saudara. Tetapi Kristus memanggil saudara dan saya untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengan Kristus. Dengan Allah, dengan sesama. Bahkan Kristus mau pakai saudara saya untuk memperluas kerajaannya. Dengan memberitakan kasih-Nya, memberitakan keselamatannya. Supaya orang di luar sana pun mengecap dan mengalami, merasakan apa yang saudara dan saya alami saudara. Ini yang dimintakan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Ini adalah panggilan kita. Saudara, 3 pandangan yang tadi saya sebutkan. Bicara tentang materialisme, bicara tentang ateisme, bicara tentang humanisme sekuler saudara. Tidak mencakup daripada apa yang dimaksudkan oleh Kristus dalam panggilan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Kristus mau bahwa saudara dan saya makin dekat dengan Dia. Kristus mau supaya saudara oleh karena kedekatan dengannya mampu dan bisa mengasihi sama. Kristus mau saudara dan saya menyatakan kasih-Nya kepada sama juga melalui bagaimana kita memperluas pekerjaan Tuhan di dunia ini. Inilah menjadi panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Di dalam kita memperingati kenaikan Kristus saudara. Hidup tidak hanya sebatas di dunia ini. Saudara, ada hidup setelah kita mati. Yaitu hidup yang kekal bersama dengan Dia. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari sehingga menjadi pentingnya peristiwa kenaikan Kristus ke surga saudara. Yang kedua adalah kita diingatkan bahwa kenaikan Yesus ke surga menyatakan bahwa Allah memberikan kita kuasa untuk mengatasi tantangan dan perubahan. Saudara, mengatasi tantangan dan perubahan. Saudara, mari kita baca kalimat kuasa dan seterusnya. 1, 2, 3. Kuasa untuk mengatasi tantangan dan perubahan. Saudara yang kasih Tuhan, hidup di dalam zaman ini saudara, kalau saya bisa katakan makin susah saudara. Kalau saya bilang makin susah, tentu ukurannya masing-masing kita berbeda. Ada orang yang berkata, Boksu makin susah. Bagi seorang pengusaha bilang susah, pasti beda ketika orang rumah tangga mengatakan susah. Betul saudara ya? Bagi seorang karyawan dia bilang susah, pasti berbeda. Bagi seorang pimpinan bilang susah, pasti berbeda saudara. Tetapi saudara kalau melihat dari situ, setiap bagian aspek kehidupan pekerjaan apapun yang dilakukan orang saat ini yang diceritakan tidak pernah berjauh daripada kata susah dan sulit saudara. Saudara yang kasih Tuhan, inilah adalah kehidupan saudara. Dan memang kehidupan ini seperti ini saudara. Dan kehidupan ini memang akan menjadi kehidupan yang akan menjadi menantang kita saudara. Itulah mengapa dunia ini sebenarnya menjadi ladang saudara dan saya untuk bersekolah. Untuk dilatih saudara. Itulah mengapa saudara saya begitu percaya kepada Kristus. Mau terima Yesus saya pribadi. Yesus tidak angkat saudara dan saya ke surga langsung. Tuhan ingin menyekolahkan kita di dalam ladang di dunia ini saudara. Mulai berinteraksi dengan orang percaya, berinteraksi dengan orang tidak percaya, berinteraksi dengan keluarga, dengan luar keluarga kita dan sebagainya. Ini sekolah saudara. Dan dalam sekolah ini kita tidak punya kuasa mengubahnya secara total sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan minta kita supaya kita bisa hadir di tengah-tengah semua perubahan dan tantangan itu saudara. Saudara, ada banyak hal yang begitu cepat berubah. Teknologi cepat berubah gak saudara? Cepat berubah. Budaya saudara, berubah gak saudara? Berubah saudara. Kita bisa melihat, perhatikan bagi orang tua, khususnya bagi orang pasutri muda saat ini. Lihat gaya-gaya anak remaja kita hari ini. Kalau anak remaja kita saat sudah begini gayanya, tampilan budayanya. Apalagi saudara kasih Tuhan, kalau opa-opa melihat cucu dan cicitnya nanti saudara. Kita gak tahu budaya seperti apa lagi berubah saudara. Ini berubah saudara. Banyak yang berubah saudara yang kasih Tuhan. Dan terus berkembang dan terus berkembang. Kita gak bisa menghentikannya. Tapi Kristus mengapa tetap menempatkan kita di dalam banyaknya perubahan dan tantangan ini? Nah inilah bagian yang paling penting bagi kita saudara. Bahwa di tengah-tengah besarnya perubahan tantangan yang ada. Tuhan Yesus sudah bilang sama kita ini. Saudara mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, Kristus bilang begini saudara. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yaitu Roh Kudus, penghibur itu. Dia akan ditutus dan turun kepada setiap kita yang percaya. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang ini saudara, seringkali kita abai saudara sebagai orang percaya. Saya bilang sebagai orang percaya. Karena pekerjaan Roh Kudus seperti ini. Kristus berkata bagi saudara saya yang sudah menjadi muridnya. Seringkali kita abai dan lupa tentang pribadi yang satu ini. Kita seringkali lupa mengandalkan kehadiran dia di dalam kehidupan kita ini saudara. Saudara, waktu kita menyatakan iman percaya kita kepada Kristus. Firman Tuhan bilang apa saudara kepada kita? Maka di saat itu saudara, Kristus bilang apa Alkitab? Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu berarti apa saudara? Saudara sah. Saudara disebut sebagai anak Tuhan orang percaya. Dan dalam hidup saudara saya ada Roh Kudus yang akan memimpin saudara saya. Dia hadir dalam setiap hidup orang yang percaya. Yang mengaku Kristus sebagai Tuhan. Saudara, Roh Kudus itu adalah penolong saudara saya. Yang memberikan hikmat bagi kita. Saudara, bukankah seringkali kita bilang, Tuhan, berikanlah saya hikmat untuk bisa menangani masalah ini dalam berkata-kata. Saudara, Roh Kudus itu dia bekerja memberikan hikmat. Roh Kudus juga memberikan saudara kekuatan. Waktu kita lemah menghadapi masalah, waktu kita tidak mampu dan kita melihat jalan seperti buntu, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Dia juga memberikan kita pengarahan apa yang harus kita lakukan. Menangani setiap aspek kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus membantu kita saudara menghadapi tantangan, mengatasi godaan, dan bahkan bertumbuh dalam karakter Kristus di tengah dunia yang berubah dengan cepat ini saudara. Ini saudara. Jadi cerita tentang kenaikan Yesus ke surga adalah kisah yang mengingatkan saudara saya bahwa sesungguhnya bahwa Allah memberikan kuasa bagi saudara. Dan bukan kuasa oleh karena diri kita yang hebat. Tetapi karena ada kuasa, yaitu Roh Kudus hadir dalam setiap pribadi orang percaya. Artinya saudara saya mendapatkan kekuatan, kemampuan, keberanian di dalam menjalani setiap persoalan hidup kita saudara. Ini yang diingin dikatakan oleh Allah bagi kita. Ketika kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Roh Kudus dicurahkan, diberikan bagi kita. Saudara dan saya diberikan kuasa untuk bisa mengatasi masalah dan hal yang lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, disinilah kita bisa melihat bahwa peristiwa kenaikan Kristus ke surga bukannya peristiwa hanya sekedar sejarah saudara. Tetapi peristiwa yang benar-benar sungguh bisa kita hidupi sebagai orang percaya di tengah dunia ini. Kisah kenaikan Kristus ke surga bukan hanya kisah sekedar memperingati bahwa ini dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi Kristus menginginkan kepada kita supaya kita mengimaninya di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Yesus naik ke surga, maka percayalah bahwa kita pun diberikan kekuatan untuk kita bisa menjalani hidup menghadapi setiap tantangan hidup yang kita alami. Karena kenaikan dia ke surga beriringan dengan dia menyatakan, maka Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang percaya. Saudara, ini ada dua peristiwa yang tak bisa dipisahkan. Itu mengapa saudara kasih Tuhan? Di dalam gereja-gereja, bahkan gereja kita termasuk mengikutinya. Setelah kita memperingati kenaikan Yesus ini, menanti pencurahan Roh Kudus Pentakosta, ada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang percaya. Mengapain saudara? Berdoa selama 10 hari saudara. Ya. Saudara, kalau kita membaca peristiwa Pentakosta saudara, kita rasanya wih keren. Wih luar biasa.
Murid-murid duduk berkumpul berdoa. Wih, keren. Saudara, saya ingin saudara, rasa kerennya kita katakan itu bisa nggak kita transfer di dalam kehidupan bergereja kita bersama. Jadi rangkaian kenaikan Yesus sampai Pentakosta ini, di dalam sejarah yang ada kegiatan yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka berdoa, duduk belajar firman, berdoa. Itu yang mereka lakukan, saudara. Jadi peristiwa kenaikan Yesus tidak dapat dipisahkan berbicara tentang Roh Kudus. Dan kalau sudah berbicara tentang Roh Kudus, bagi kita orang percaya, ada satu karya yang tidak boleh kita lupa. Bagaimana peran Dia di dalam kehidupan orang percaya. Dia memberikan kita kemampuan, kekuatan, kuasa untuk kita kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Godaan, masalah, apapun itu saudara. Roh Kudus, Dialah yang memampukan kita. Saudara, saya menyimpulkan ada dua hal saudara bagi kita, saudara. Yang pertama, saudara, apa yang bisa kita lakukan di dalam memperingati ini, saudara? Apa yang hal praktis yang bisa saudara dan saya lakukan bagi kita orang muda saat ini, saudara ya? Kalau bertanya sama orang muda, apa tujuan hidup? Aduh, jangan dulu tanya lah. Yang penting tujuan mau nikah dulu deh, misalkan begitu. Atau tunggu dulu lah, saya ingin dapat pekerjaan yang hebat. Saudara, saya mau katakan sama kita, mungkin hal yang praktis yang bisa kita lakukan yang pertama. Mari kita cari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kita tahu sarana mencari Tuhan itu seperti apa. Kita berdoa, kita membaca firman, kita bersekutu, kumpul dengan orang-orang percaya. Kita memperdalam hubungan kita dengan Kristus. Ini adalah bukti kita mencari Tuhan. Ini adalah bukti, ini adalah sebuah cara yang bisa saudara saya lakukan di dalam hidup ini. Carilah Dia. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan terakhir ini. Sebesar apapun tantangan yang saudara saya alami, sesusah apapun hidup ini, sesakit-sakitnya penyakit yang kita hadapi, saudara, yang kita alami, saya mau katakan sama kita, mari kita menghadapi itu semua. Termasuk perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dengan iman yang teguh. Ingat saudara, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, tetapi memiliki penolong yang setia di sisi kita. Saudara, saya ingin kita baca tulisan yang warna kuning ini, saudara. Kita tidak sendirian. 1, 2, 3. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, tetapi memiliki penolong yang setia di sisi kita. Pakai kata kita ganti saya, saudara ya. Ya, saya saudara. 1, 2, 3. Saya tidak sendirian dalam perjalanan ini, tetapi memiliki penolong yang setia di sisi kita. Saudara, sebagai penutup, saudara, saya yakin kita semua punya pengalaman lah, pernah didampingin oleh orang lain ataupun mendampingi orang lain. Ya enggak, saudara? Kalau kita pernah didampingin oleh orang lain ketika kita punya masalah, rasanya apa, saudara? Rasanya kayaknya ringan, saudara ya. Bahwa kita melihat diri kita tidak berada dalam kegelapan yang menyeramkan. Tapi ketika ada orang yang mendampingi kita, rasanya nyaman. Walaupun tidak banyak hal yang dia lakukan untuk memenuhi ataupun menyelesaikan masalah kita. Tapi yang kedua, saudara, apa yang pernah saudara rasakan, pengalaman saudara ketika mendampingi orang lain? Ketika saudara mendampingi orang lain, apa yang saudara rasakan? Saudara mendampingi orang itu banyak rasanya, saudara. Salah satu rasanya adalah rasanya kita terhanyut dan kayak kan masuk ke dalam masalah dia gitu ya. Mau mencoba berempati sedalam-dalamnya apa sih yang dia rasakan. Lalu kita mengekspresikan dengan segala hal yang kita miliki. Sehingga kita mulai mengajak dia, yuk doa yuk. Saya gak bisa lakukan apa-apa, saya hanya bisa doa sama kamu. Yuk cerita, saya hanya bisa mendengar. Barangkali setelah mendengar pun saya gak bisa ngomong apa-apa untuk kamu. Tapi saya siap mendengarkan. Mungkin kita punya pengalaman itu. Saudara, saya mengatakan sama kita, manusia diri kita, apakah kita yang didampingi maupun pendamping, kita punya keterbatasan. Tapi Roh Kudus, dia tidak dibatasi oleh apapun, saudara.
Dia bisa mendampingi kita dimanapun kita berada. Dia adalah pendamping yang sejati, pendamping yang setia, saudara. Kalau pasangan kita barangkali sudah mulai tidak terlalu perhatian sama kita, saya mau mengatakan Allah setia mendampingi kita. Kalau sahabat kita sepertinya tidak setia dengan janji pertemanan yang ada, saya mau katakan bahwa Allah setia bersama dengan kita. Kalau sahabat teman sekerja katanya dulu setia bersama-sama berjuang untuk bekerja, saya mau katakan sama kita bahwa Roh Kudus Allah setia. Dia setia. Saudara, apapun yang saudara saya alami hari ini, masalah apapun, biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan dia menolong kita. Inilah yang dilakukan oleh Allah dalam setiap diri orang percaya, dalam kita memperingati kenaikan Yesus. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sekali lagi mengingatkan kami, supaya kami tidak hanya terpaku kepada sejarah yang sudah tertulis, sehingga kami hanya sekedar mengingat untuk mengisi intelektual kami. Tetapi kami tahu lebih dalam Tuhan, bahwa Engkau menginginkan bahwa kami bisa mempraktikkan di dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami sedang menghadapi perjalanan hidup ini dengan banyaknya tantangan, masalah dan sebagainya. Bahwa ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak membiarkan kami menjadi anak-anak yang yatim piatu, yang ditinggal oleh Allah tanpa ada penolong, tanpa ada pembimbing. Tapi justru Engkau perhatian. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau berkata, Engkau akan mengutus roh itu, penghibur, roh kebenaran itu. Sehingga kami yang percaya di dunia ini terus mengalami pimpinan pemeliharaan Tuhan. Dan bahkan sungguh keadaan Roh Kudus itu sangat-sangat masuk sampai ke dalam inti kehidupan kami. Yang mengoreksi hati pikiran kami. Yang menyegarkan kami dan menyembuhkan kami. Dan banyak perkara yang lainnya. Tolong Tuhan, Kau ada di antara kami. Jemaat-Mu yang punya pergumulan, ya Tuhan tolonglah. Biarlah kami terus menyadari kami di dalam dunia ini tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu sudah dimateraikan dalam kehidupan orang percaya, yaitu diri kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu. Biarlah bersesuaian dengan setiap konteks masalah masing-masing jemaat-Mu. Baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara online. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Amin.